Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai VOC. Lebih tepatnya kita akan mempelajari masa kekuasaan VOC. Masa kekuasaan VOC. Setelah berhasil menemukan Kepulauan Indonesia yang kaya akan rempah-rempah, bangsa Barat saling berebut untuk menerapkan kolonialisme dan imperialisme. Bangsa Barat yang berhasil menerapkan kolonialisme dalam waktu yang cukup lama adalah bangsa Belanda. Kolonialisme bangsa Belanda di Indonesia diawali dari pemerintahan Kongsi Dagang Belanda, yaitu VOC. Dalam sejarah masa kekuasaan VOC, dianggap sebagai akar kolonialisme Belanda di Indonesia. Pembentukan VOC. Keinginan Belanda untuk melakukan monopoli di bidang perdagangan di kawasan Nusantara ternyata tidak hanya merupakan keinginan Belanda sendiri, tapi juga negara lainnya seperti Inggris. Bahkan Inggris telah mendahului langkah VOC dengan membentuk sebuah perserikatan dagang untuk kawasan Asia di tahun 1600 yang diberi nama EIC atau East India Company, yang mana telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pedagang Belanda sehingga persaingan yang tadinya hanya ada di antara pedagang Belanda sendiri berubah menjadi kesepakatan untuk membentuk sebuah badan dagang guna membentuk EIC. Untuk menghilangkan persaingan antar pedagang Belanda dan untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Eropa lainnya, maka tanggal 20 Maret 1602 atas prakarsa Pangeran Maurits dan Oldenbarneveldt didirikan kongsi perdagangan yang bernama VOC atau Perkumpulan Dagang India Timur. Pengurus VOC terdiri dari 17 orang. Pada tahun 1602, VOC membuka kantor pertamanya di Banten yang dikepalai oleh Francois Witter. Adapun tujuan dari dibentuknya VOC di Indonesia adalah A. Menghindari persaingan dagang tidak sehat di antara sesama pedagang Belanda sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. B. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dagang dengan bangsa Eropa lainnya. C. Membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda. D. Menjalankan pemerintah sebagai wakil pemerintah Belanda di India Timur. Untuk menguasai perdagangan di Indonesia dan dapat melaksanakan tugasnya dengan leluasa, maka VOC diberikan hak istimewa atau yang dikenal dengan hak oktroy dari pemerintah Belanda yang meliputi A. Hak monopoli perdagangan, B. Hak mencetak dan mengedarkan uang, C. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai. Sekali lagi, hak mengangkat dan memberhentikan pegawai. D. Hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja. E. Hak memilih tentara sendiri.
F. Hak mendirikan benteng. G. Hak menyatakan perang dan damai. H. Hak memerintah di negeri jajahan. Dengan hak-hak istimewa tersebut menyebabkan perkembangan VOC sangat pesat. Perdagangan-perdagangan Portugis di Indonesia dapat didesak. Sebagai bukti keberhasilan itu, pada tahun 1605, VOC berhasil menguasai benteng ketahanan Portugis di Ambon. Kemudian, namanya diganti menjadi Benteng Victoria. Dengan adanya peristiwa tersebut, kekuasaan Portugis di Maluku terdesak dan hanya mampu bertahan di timur-timur. Selain itu juga, VOC juga diibaratkan sebagai negara dalam negara. Dalam waktu singkat, VOC mengalami kemajuan pesat di Indonesia Timur. VOC memusatkan kedudukannya di Ambon. Pada tahun 1605, VOC membantu Sultan Beybuloh mengusir Portugis dari Maluku. Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku, VOC menerapkan kebijakan sebagai berikut. A. Kontingenten, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. B. Ekstripasi, yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menyebabkan harga merosot. C. Pelayaran hongi atau hongi tokten, yaitu pelayaran dengan menggunakan perahu kora-kora untuk mengawasi pelaksanaan perdagangan VOC dan menindak pelanggarnya dengan tujuan agar para petani rempah-rempah tidak bisa menjual hasil buminya kepada pedagang lain, sehingga mereka harus menjualnya kepada VOC dan akhirnya VOC bisa membelinya dengan harga yang sudah ditentukan oleh VOC. Untuk mengusung kepentingan VOC, diangkatlah Gubernur Jenderal VOC yang pertama, yaitu Peter Booth dari tahun 1610 sampai 1614 oleh Hiram Seventeen. Tindakan Peter Booth selama menjadi Gubernur VOC adalah sebagai berikut. A. Membangun pos perdagangan di Banten dan Maluku. B. Memasuki wilayah Jayakarta dan menjalin hubungan baik dengan penguasa Jayakarta, yaitu Pangeran Wijayakrama. E. Membeli tanah seluas 50 kali 50 fadem atau 1 fadem 182 cm di Jayakarta. Tanah ini menjadi cikal bakal kota Batavia. D. Mengadakan perjanjian dan berusaha memengaruhi. Sekali lagi, D. Mengadakan perjanjian dan berusaha memengaruhi penguasa di Maluku. Untuk membantu tugas Gubernur Jenderal, Hiram Seventeen membentuk sebuah dewan bernama Radvan Indi atau Dewan Hindia. Dewan Hindia memiliki tugas memberi saran dan masukan bagi Gubernur Jenderal dan mengawasi Gubernur Jenderal dalam menjalankan kekuasaannya. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal, Lawrence Ryle VOC berhasil membangun gedung Mauritius di tepi Sungai Ciliwung. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.